Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4731. Dini hari berikutnya. Media di seluruh Hong Kong menerima berita yang membuat rahang mereka ternganga. Yaitu, Taipan Top Hong Kong, Gerard Liu, yang sebenarnya telah membeli rumah keluarga Huo di Shizun Road. Dan mengundang wartawan media untuk berada di sana untuk upacara pindah rumah. Dan, hal yang paling mengejutkan bagi media adalah bahwa Gerard membeli Menshan untuk memberikannya kepada mantan saingan cintanya dan mantan tangan kanannya, Hogan Chen. Meskipun Hogan tidak memiliki banyak uang, ketenarannya di Hong Kong bisa sangat mengejutkan. Di seluruh Cina, tempat yang paling suka gosip adalah Hong Kong. Sebuah kota berpenduduk beberapa juta orang, yang menyumbang hampir lebih dari setengah berita selentingan negara itu. Pada 1990-an dan selama periode puncak ini pada awal abad ini. Oleh karena itu, cinta segitiga antara Gerard, Bella, dan Hogan saat itu hampir terkenal dan umum di Hong Kong. Terlebih lagi, seluruh Hong Kong tahu bahwa Gerard menginginkan kehidupan Hogan bahkan dalam mimpinya. Tapi sekarang, dia telah membeli villa di sebelah rumahnya dan berniat memberikannya kepada Hogan. Dan juga ingin mengadakan upacara besar dan mengundang semua media untuk menghadiri upacara tersebut. Yang di mata media tidak bisa dipercaya. Namun, indera penciuman media mengatakan kepada mereka bahwa hal ini pasti akan menjadi sensasi berita besar di Hong Kong. Oleh karena itu, begitu media menerima berita tersebut, wartawan media dari Hong Kong hampir tumpah. Semua berbondong-bondong ke jalan Shizun, menghalangi jalan Panshan yang tenang ke perairan. Sementara itu, Gerard sudah membawa istrinya dengan mobil ke kediaman lama keluarga Chen di Sham Sui Po. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia bermaksud untuk secara pribadi memimpin karavan untuk menyambut keluarga Chen ke rumah baru mereka. Bella duduk di sampingnya saat ini dan berkata dengan agak canggung. Gerard, sebenarnya, untuk hal semacam ini, kamu tidak perlu datang secara pribadi. Sekarang wartawan media sedang menunggu di Shizun Road. Jika mereka melihatmu secara pribadi menjemput keluarga Chen. Kalau begitu mereka tidak tahu bagaimana memalsukanmu dalam laporan. Bella sangat tidak ingin Gerard muncul, karena dia tahu betul di dalam hatinya. Bahkan jika Gerard terpaksa menerima persyaratan Charlie. Tapi dia masih memiliki lebih dari ketidakpuasan dengan Hogan di hatinya. Jika karena masalah ini, dia kembali dipermalukan oleh seluruh Hong Kong. Maka dia pasti akan lebih tertekan di dalam. Ketika saatnya tiba, depresinya tidak punya tempat untuk dihilangkan. Itu pasti akan menimpanya. Gerard juga sangat tidak berdaya. Dia mengutuk dan berkata, "Apakah kamu pikir aku ingin kehilangan wajah ini? Bukan untuk membuat Charlie puas? Jangan lupa, dia yang meminta saya mengundang wartawan media. Bahkan jika saya tidak datang untuk menjemput keluarga mereka, ketika mereka tiba di Sisundao. Di depan wartawan media untuk mengadakan upacara pindah rumah. Para wartawan juga akan mengetahui bahwa villa ini dibeli oleh saya untuk diberikan kepada mereka. Dan ketika mereka melaporkan, kata-katanya, tentu tidak akan membiarkan saya pergi." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas, alih-alih ini. Saya lebih suka lebih langsung dan datang untuk menjemput keluarga Hogan secara langsung. Yang juga akan membuat Charlie lebih puas. Bella memegang tangan Gerard dan berkata dengan sepenuh hati, "Aku sebenarnya khawatir dengan suasana hatimu. Takut masalah ini akan membuatmu terlalu kesal." Gerard tersenyum pahit, kejengkelan itu pasti. Tapi selama aku bisa mengirim Charlie pergi dengan benar, itu sepadan. Bella dengan lembut mengangguk, dan hanya bisa meratap dengan lembut. Charlie ketika pergi, hidup kita bisa kembali ke jalur yang benar. Saya harap dia tidak pernah datang ke Hong Kong lagi. Gerard menggertakkan giginya dan berkata, "Saya telah berbicara dengan Tuan Yu dari Aula Suanji. Setelah dia memimpin upacara pindah rumah hari ini, dia akan kembali ke Aula Suanji untuk menyiapkan puja untukku. Saya menduga bahwa saya baru-baru ini melakukan kemalangan sialan di tahun-tahun ini. Untuk membawa bintang jahat Charlie ke dalam hidupku, ketika dia pergi. Saya ingin melakukan puja yang baik, mengirim dewa kemalangan yang baik." Bab 4732. Seperti yang dia katakan, ponsel Gerard tiba-tiba berdering. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Charlie, karena jantungnya lemah. Jadi langsung takut dengan sentakan, lalu melihat sekeliling di dalam mobil. Jantung curiga bahwa Charlie mungkin memasang penyadap di mobil. Namun,
Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, mengangkat telepon, dan bertanya dengan hormat. "TN Wade, kamu menelepon pagi-pagi sekali, apa perintahmu?" Charlie berbicara, "Saya baru saja melihat berita, tampaknya banyak wartawan media telah pergi ke Sisundao untuk melakukan liputan langsung. Para wartawan media mengatakan bahwa tempat kejadian tidak melihat keberadaan Liu. Upacara pindah rumah hari ini, bukankah kamu keluar untuk mengadakan sesuatu?" Gerard berkata, "Tuan Wei, jangan khawatir. Saya telah meminta Tuan Yu dari Aula Suanji untuk mengatur upacara pindah rumah. Saya juga akan muncul untuk memimpinnya, tetapi saya sedang dalam perjalanan ke Shamsuipo untuk menjemput keluarga Chen. Jadi mereka mungkin harus menunggu sampai saya kembali untuk berbicara dengan wartawan media." Charlie memberi petunjuk dan berkata dengan ringan, "Aku menelepon untuk memberimu saran." Gerard berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Wade, kamu mengatakannya." Charlie berkata, "Meskipun urusan lama antara Anda dan Paman Chen sudah diketahui semua orang di Hong Kong. Tapi apa yang terjadi setelah dia kembali ke Hong Kong kali ini tidak diketahui wartawan media. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk menciptakan citra yang relatif positif bagi diri Anda di depan media. Anda dapat memberitahu wartawan media bahwa Paman Chen kembali kali ini karena Anda berdua telah memutuskan untuk mengubah perjuangan Anda menjadi perdamaian. Dan alasan mengapa kamu akan membeli villa ini untuk diberikan kepada Paman Chen adalah karena Anda berharap dia dan keluarganya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan cara ini. Saya percaya bahwa media Hong Kong pasti akan memuji Anda." Gerard sedikit terpana dan tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia bertanya, "TN Wade. Wade, bisakah aku benar-benar mengatakan itu?" Gerard sebenarnya tidak memikirkannya. Mengambil kesempatan ini untuk terlibat dalam gelombang pemasaran persona. Meskipun dia takut pada Charlie sebelum dia menyerah mengejar Hogan. Tapi dunia luar tidak tahu, dia bisa sepenuhnya mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk menjaring Hogan. Dengan cara ini, ia juga dapat membanggakan citra positif dalam membalas keluhan dengan kebajikan di depan media. Namun, kata-kata seperti itu dia tidak berani mengatakannya dengan santai. Karena hari ini Charlie juga akan berpartisipasi dalam upacara pindah rumah. Jika dia menggunakan ide ini untuk berpura-pura, jika itu membuat Charlie marah, dia tidak bisa mengatasinya. Jadi ide ini hanya bisa dia pikirkan, tetapi tidak berani mengeksekusi. Namun, dia bermimpi mendengar bahwa Charlie akan benar-benar mengambil inisiatif untuk memberinya proposal ini. Seketika membuatnya bersemangat melampaui keterikatan. Ketika Charlie melihat bahwa dia sepertinya tidak bisa mempercayainya, dia berkata dengan lembut, "Saya adalah orang yang menepati janji saya. Kali ini penampilan Anda adil. Jadi sebaiknya Anda menggunakan metode ini untuk menemukan citra yang baik bagi diri Anda sendiri. Agar Anda juga dapat mengoperasikan citra yang baik untuk diri Anda sendiri." Gerard sedikit tersentuh, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie yang seperti iblis akan memiliki waktu untuk berpikir untuknya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas, "Tuan Wade, Anda benar-benar banyak membantu saya. Dengan kata-kata Anda, saya akan memiliki beberapa dasar di hati saya ketika saya pergi menghadapi wartawan media nanti." Charlie ham dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tolong beritahu Paman Chen bahwa Nona Fei dan saya sedang menunggunya untuk datang ke Sisundao. Jadi kita tidak akan pergi ke Shamsuipo." Gerard terkejut dan bertanya, "Tuan Wade, Nona Fei juga menghadiri upacara pindah rumah ini?" Gerard tahu betul di dalam hatinya bahwa Stella baru saja mengambil posisi kepala keluarga Fei, yang sudah menjadi pusat perhatian, ditambah skandal sebelumnya dari anak laki-laki keluarga Fei telah membuat semua orang tahu. Dan Stella telah melakukan PR krisis buku teks dengan solusi yang sangat tulus setelah mengambil alih keluarga Fei. Jadi dia sekarang sangat terkenal di seluruh dunia. Jika dia juga datang ke upacara, dia pasti akan dikenali oleh wartawan media. Charlie tersenyum sedikit saat ini dan berbicara, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, aku memberimu bantuan. Biarkan Nona Fei membuat pidato singkat di upacara itu, katakan bahwa dia datang ke Hong Kong kali ini untuk berbicara tentang kerjasama dengan Anda. Dan mengetahui bahwa Anda dan musuh lama Anda mengubah perang menjadi hal yang baik. Dan tergerak oleh karaktermu, jadi dia secara khusus menghadiri upacara ini." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Pengaruh Nona Fei sangat bagus. Dengan dukungannya untuk Anda, perkembangan masa depan Anda juga akan lebih lancar." Bab 4733. Demi wajah Jemima,
Charlie berniat membantu Gerard. Tanpa ini, Gerard pasti akan menjadi bahan ejekan semua orang di Hong Kong di masa depan. Tapi sedikit dorongan akan cukup untuk meninggalkan rasa positif dan meredam keluhan baru-baru ini. Lagi pula, Stella ada di sini, dan bukan ide yang buruk untuk menggunakannya untuk memberinya dukungan. Gerard masih khawatir tentang kemungkinan diejek oleh seluruh Hong Kong selanjutnya. Tiba-tiba mendengar kata-kata Charlie, seluruh orang langsung seperti dipompa adrenalin. Bersemangat tak tertandingi, dia bertanya, "Tuan Wade, kamu serius?" Charlie samar-samar berkata, "Apakah saya harus menelepon Anda pagi-pagi untuk menggoda Anda?" Air mata Gerard hampir jatuh, dan suaranya bahkan bergetar. "Wade, Tuan. Wade, terima kasih banyak. Anda hanya penyelamat saya." Charlie tersenyum, "Tuan Liu, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya dengan tergesa-gesa. Ini juga untuk wajah Nona Jemima saya memberi Anda kesempatan untuk membentuk kembali citra Anda. Jika Anda merawatnya dengan baik, insiden dari tahun itu mungkin bukan alasan untuk malu. Tapi akan menjadi titik bersinarmu." Sebelumnya, Gerard pasti merasa bahwa Charlie mengejeknya dan mengenakan topi hijau. Bagaimana dia bisa menjadi titik bersinar? Namun, mendengar Charlie mengatakan ini sekarang, dia merasa bahwa apa yang dia katakan hanyalah kebenaran. Dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan dalam hatinya. DMN, meskipun fakta mengenakan topi hijau tidak dapat diubah. Jika saya benar-benar melakukan hubungan masyarakat seperti yang dikatakan Charlie, mungkin itu akan benar-benar menjadi titik bersinar yang besar. Semua orang tahu bahwa saya membalas dengan kebajikan. Jadi karakter dan kepribadian saya di depan publik akan benar-benar lurus ke atas dan sampai akhir. Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan hormat, "T.N. Wade, terima kasih telah banyak memikirkanku. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini." Charlie mendengus dan berkata, "Oke, sibuklah, aku akan menunggumu di Shishun Road." Gerard dengan cepat dan hormat berkata, "Oke, Tuan Wade, terima kasih, Tuan Wade." Setelah menutup telepon, semua kabut di hatinya tersapu. Dan dia melambaikan tinjunya di dalam mobil dengan penuh semangat. Dan seluruh orang itu bahkan lebih bersemangat dan menyeringai. Bella, yang berada di samping, tidak mengerti mengapa dia menjadi sangat bersemangat dalam sekejap dan dengan cepat bertanya, "Sayang, ada apa denganmu? Apa yang Wade bermarga memberitahumu?" Gerard tanpa sadar berteriak dengan marah, "TCH. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kenapa tidak sopan? Kamu ingin mengatakan nama keluarga Wade? Atau Tuan Wade?" Bella bergumam sedikit sedih, "Kamu baru saja mengatakan bahwa Wade yang bermarga adalah bintang jahat. Dan sekarang kamu berbicara tentang aku memanggilnya. Itu baru saja." Gerard berkata dengan ekspresi di wajahnya dengan hormat berkata, "Setelah hari ini, Tuan Muda Charlie akan menjadi orang tuaku yang terlahir kembali." Dia berkata dengan penuh semangat, "Jika semuanya hari ini berjalan dengan baik, saya tidak hanya bisa melepas topi hijau yang telah saya pakai selama lebih dari 20 tahun. Tapi saya juga akan bisa mendapatkan kekaguman orang-orang di Hong Kong. Lebih penting lagi, Nona Fei maju untuk mendukung saya. Dan aku tidak akan menjadi seperti dulu lagi di masa depan." Bella berseru, "Nona Fei akan mendukungmu?" "Ya." Gerard berseru dengan penuh semangat, "Kali ini benar-benar situasi yang menyedihkan. Berkat kebaikan Tuan Wade, untuk wajah Jemima, dia membantuku." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat, "Oh, Jemima. Jemima adalah pahlawanku. Akhir-akhir ini, daripada menghabiskan uang untuk melahirkan seorang putra, yang hanya membuatku marah dan menyebabkan masalah bagiku. Lebih baik punya anak perempuan. Lebih baik punya anak perempuan. Ini semua tentang menghasilkan uang." Bella tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Dulu kamu mengeluh bahwa kamu tidak memiliki seorang putra. Tapi sekarang aku telah memberimu seorang putra dan kamu mengatakan ini sekarang." Gerard berkata dengan serius, "Sejujurnya, bocah bau kami, saya tahu ketika saya melihatnya bahwa dia pasti tidak akan sukses di masa depan. DMN, di sekolah dasar, dia bahkan tidak lulus 20 dari 100 kertas ujian. Akan ada hantu di masa depan." Bab 4734. Bella juga menundukkan kepalanya dengan frustrasi. Anak ini benar-benar tidak terlalu menjanjikan.
Tidak apa-apa jika dia tidak suka belajar. Kuncinya adalah dia bodoh. Dia mengundang guru terbaik di Hong Kong untuk mengajarinya di rumah. Tapi dia tetap tidak bisa belajar. Dilihat dari situasinya, pada dasarnya tidak ada harapan apapun. Beberapa saat kemudian, iring-iringan mobil Gerard memasuki Sham Sui Po. Tim Rolls-Royce membentuk kontras yang sangat kuat dengan jalanan bobrok di area tersebut. Hampir semua penduduk menjulurkan kepala dari jendela sempit dan menatap tercengang pada barisan iring-iringan mobil mewah yang tak berujung ini. Di tempat seperti Sham Sui Po, pemandangan luar biasa seperti itu belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Akibatnya, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk memotret dan sekaligus mempublikasikan konten ini di media sosial. Konvoy dengan cepat tiba di depan rumah tua keluarga Chen. Di kamar bobrok, Hogan, bersama ibunya, adik-adik dan beberapa anggota lainnya sudah menunggu. Ketika konvoy tiba di pintu, adik perempuan Hogan melihat konvoy mewah di bawah melalui jendela, dan bertanya dengan gugup. "Saudaraku, apakah kita perlu keluar untuk menemui mereka?" Hogan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Hari ini, ada dua tujuan. Yang pertama harus setara dengan mereka, dan yang kedua adalah bersikap acuh tak acuh antara konsep kehormatan dan rasa malu." Kakaknya mengangguk mengerti. Dia hanya merasa bahwa mungkin tidak pantas untuk tidak pergi menemui Gerard, seorang pria kaya terkenal, yang datang ke rumah mereka untuk menjemput keluarganya secara langsung. Namun, bagi Hogan, dia tidak ingin keluarganya kalah di hadapan Gerard mulai hari ini. Meskipun Gerard adalah seorang miliarder, dia tetap berharap keluarga ini dapat mempertahankan martabat mereka di depan Gerard. Pada saat ini, Gerard sudah melangkah melewati pintu. Begitu dia memasuki pintu, dia berteriak keras di luar pintu. "Hogan, Bibi, aku di sini untuk menjemputmu." Hogan membuka pintu, dan berkata dengan sopan, "Terima kasih, Tuan Liu, karena Anda sendiri yang datang ke sini." Gerard buru-buru tersenyum, "Oh, itu bukan masalah besar sama sekali." Dia berjalan ke pintu, menatap wanita tua itu. Membungkuk sedikit dan bertanya, "Bibi, apakah Anda semua siap?" Meskipun wanita tua itu sedikit gugup, dia memikirkan putra sulungnya. Dengan dua tujuan yang baru saja disebutkan, katanya, "Terima kasih Tuan Liu atas perhatian Anda, kami siap." Gerard tersenyum dan berkata, "Semuanya harus selesai tepat waktu." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk keluar dan berkata, "Mobilnya sudah dirawat. Apakah Anda siap untuk pergi? Berapa banyak barang bawaanmu? Jika ada lagi, saya akan meminta seseorang untuk datang dan membantu." "Tidak dibutuhkan." Wanita tua itu tersenyum dan berkata. Hogan mengingatkan semua orang tadi malam untuk menyiapkan lebih sedikit barang bawaan, jadi pada dasarnya hanya satu koper per orang. Gerard mengangguk lagi dan lagi, "Itu benar untuk membawa lebih sedikit barang. Aku menyuruh bawahanku tadi malam untuk pergi ke department store dengan namaku semalaman dan mengganti semua kebutuhan sehari-hari di sana. Dan kami telah menyiapkan banyak stok, Anda semua hanya perlu mengemasi tas Anda dan check-in." Dia melihat waktu dan berkata kepada Hogan, "Hogan, kita akan berangkat, jangan tunda waktu yang menguntungkan. Dan Tuan Wei dan Nona Fei sudah tiba, tidak baik membuat mereka menunggu terlalu lama." Hogan mengangguk riang, "Oke, ayo pergi." Saat ini, Charlie dan Stella sudah meninggalkan hotel dan sedang dalam perjalanan ke Sisundao. Stella tahu bahwa Charlie berharap dia akan memberikan pidato di upacara pindah rumah hari ini. Bab 4735. Dan berdiri di platform untuk Gerard. Dia sedikit bingung. Dan setelah memegangnya sepenuhnya, dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Wade ingin aku mendukung Gerard?" Charlie menatapnya dan berkata dengan sedikit senyum, "Kamu adalah wanita terpintar yang pernah kutemui, jadi kamu mengerti maksudku tentang wortel dan tongkat kan?" Stella tersenyum kecil dan berkata, "Saya memahami strategi menggabungkan bantuan dengan kekuasaan ketika saya masih sangat muda. Tapi aku selalu merasa bahwa Gerard telah ditampar dengan jujur olehmu. Jadi ini bukan soal memberinya wortel. Yang sebenarnya, bukan aku yang peduli, dengan ukuran keluarga Fei. Mendukung Gerard seperti memberinya sebidang besar wortel." Charlie sedikit terkejut dan kemudian tersenyum agak tidak wajar. "Aku belum memikirkan ini terlalu hati-hati. Saya hanya berpikir penampilannya dapat diterima, dan tidak apa-apa untuk mendorongnya."
Stella memandang Charlie, tersenyum, dan berkata, "Bahkan, kamu mengerti dalam hatimu bahwa alasan mengapa kamu terbuka padanya. Dan bahkan memberinya hadiah yang murah hati, terutama karena Nona Jemima, kan?" Charlie sedikit malu pada awalnya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak memperhatikan. Di depan Stella, tidak perlu menutupi terlalu banyak. Jadi dia mengangguk dengan murah hati dan mengakui, "Memang ada alasan untuk ini. Karena aku menyembunyikan sesuatu darinya sebelumnya, jadi aku merasa sedikit menyesal." Stella mengangguk dan tersenyum. Dikatakan, Nona Jemima sebenarnya sangat menyukaimu. Dia merasa sangat sedih mengetahui bahwa Anda sudah menikah. Dia menangis seperti itu di Snack Street tadi malam. Bukan karena dia menjatuhkan ponselnya, tapi setelah mendengar tentang pernikahanmu. Dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Charlie bertanya dengan heran, "Apakah dia memberitahumu?" Stella tersenyum dan berkata, "Aku bisa melihatnya tanpa dia memberitahuku. Mungkin kamu tidak melihatnya." Setelah berbicara, Stella berkata lagi, "Tapi pikirkanlah, mengapa Nona Jemima juga wanita tertua dari keluarga kaya? Dia sudah terbiasa melihat semuanya sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa menangis seperti itu karena ponsel? Seorang gadis seperti dia, yang terlahir dengan baik telah mencapai alam tidak bahagia dengan berbagai hal. Kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Dia tidak akan pernah memasukkan produk material seperti ponsel ke dalam hati. Tidak peduli seberapa mahal itu." "Ini," gumam Charlie pelan. Dalam pikirannya, Jemima tidak bisa menahan tangisnya semalam, dan jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Charlie tidak bisa berbicara tentang menyukai gadis ini, tapi dia merasa sedikit tertekan. Ayahnya selingkuh sejak dia masih kecil, dan diketahui di kota bahwa ibunya meninggal karena kesakitan. Dengan Gerard sebagai ayah, mungkin lebih sulit daripada Warnia yang kehilangan orang tuanya lebih awal. Lagi pula, orang ini bukan lampu hemat bahan bakar. Justru karena inilah Charlie merasa sangat bersalah padanya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia menangis di luar kendali kemarin, dia merasa lebih menyesal di dalam hatinya. Melihat Charlie diam, Stella tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. "T.N. Wade, kamu berhutang banyak pada bunga persik, bagaimana kamu akan membayarnya di masa depan?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Dia benar-benar tidak tahu. Dikatakan bahwa itu adalah yang paling sulit untuk menerima anugerah seorang wanita cantik, dan Charlie setuju. Bukannya dia tidak bisa merasakan kasih sayang banyak gadis padanya. Tapi dia hanya tidak tahu bagaimana menanggapinya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sudah menikah, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Sarah. Yang orang tuanya dan orang tuanya adalah mak comblang, apalagi gadis lain. Melihat ekspresi Charlie yang sedikit bingung, Stella berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir memiliki terlalu banyak hutang."